Nah, oleh karena itu, kalau memang urusan pertiketan itu dianggap sebagai kartu matinya PKB, saya kira perlu dievaluasi juga oleh PKB. Ternyata bagi mereka itu, bagi responden, itu apa namanya, yang paling dijadikan patokan itu adalah visi dan misi dari para caleg. Oke, langsung saya ke Prof. Hikam. Prof. Hikam, apa kabarnya, Prof? Ya, ya. Prof. Hikam, bagaimana Anda menganalisa hasil survei yang dilakukan oleh Indopol terkait sosok siapakah yang pantas menjadi pemimpin nasional tokoh-tokoh NU ketika disurvei? Itu ada muncul 3 besar, yaitu Pak Mahfud MD 17%, kemudian Bu Hovifah 11%, kemudian Caimin 9, sekian persen. Nah, ketiga sosok ini menurut Anda ini seperti apa nih? Pertama-tama saya ingin mengapresiasi Indopol ya, walaupun kalau saya dengar dan melihat sebelumnya ini janjinya udah lama ini akan dikeluarkan. Dan saya juga ya boleh dikatakan kaget juga iya, tidak juga iya gitu ya. Karena sudah tahu duluan saya ini apa namanya prediksi-prediksi yang muncul itu ya. Tapi yang lebih saya apresiasi ini hasil Indopol yang belum dikemukakan sebelumnya ini adalah hasil sampingannya. Artinya dari survei ini saya diyakinkan ya betapa pentingnya voters NU ini. Saya kira Indopol tidak akan buang-buang waktu dan duit untuk khusus melakukan survei warga NU kalau NU nggak penting. Dan ini ternyata terbuktikan juga bahwa apa yang diharapkan bahwa NU akan menjadi salah satu game changer ini muncul karena ternyata dari beberapa calon yang sudah muncul sekarang ini dari NU ya muncullah orang seperti Gus Ami, kemudian Pak Mahfud, kemudian Bu Hovifah ya. Bahkan dia kalau mau disebut apa namanya walaupun tidak terlalu menonjol itu Gus Yahya juga disebut lah di situ. Nah, itu yang kedua. Yang apresiasi yang ketiga, ya ini juga menunjukkan bahwa warga NU bisa ya ditunjukkan oleh survei ini mereka harus berhati-hati sebab dengan adanya polaritas tokoh-tokoh yang disukai mereka. Ini artinya juga NU berpotensi atau voters NU berpotensi untuk dipecah. Nah, ini bagi PKB ini menjadi penting sebagai partai yang formal menganggap basisnya itu adalah NU. Sebab bagaimanapun juga kalau ini bisa dipecah seperti yang terjadi di dalam persentase yang akan memilih Pak Mahfud, Gus Ami, kemudian Mbak Bu Hovifah, dan ya ini belum menyebut Erik ya, Erik sudah tidak ada di dalam survei ini. Itu artinya kalau PKB tidak hati-hati itu juga bisa terpengaruh juga dengan polarity ini. Terutama buat PKB ini. Bagaimanapun juga ada fakta yang pernah dimunculkan oleh Gus Yahya bahwa voters PKB, NU PKB ini cuma 10% dari apa namanya para pemilih NU secara umum. Nah, kalau sudah terpecah, kemudian PKB-nya juga cuma 10%, berarti kerja keras PKB itu harus ditambah lagi nanti. Nah, oleh karena itu, kalau memang urusan pertiketan itu dianggap sebagai kartu matinya PKB, saya kira perlu dievaluasi juga oleh PKB. Ya, jadi memang saya setuju bahwa pertiketan itu sangat penting. Ini kalau mau sholat itu mungkin rukunnya itu ya penting ya, harus apa namanya suci, harus apa namanya wudhu dulu dan lain-lain. Kalau nggak itu nggak sah. Nah, pertiketan itu sangat penting di dalam gawe pilpres karena tanpa ada
20% presidensial threshold ini ya nggak mungkin. Cuma kalau kita melihat elektabilitas dari para calon khusus yang akan didukung oleh NU, saya kira PKB atau DPP PKB juga mungkin perlu melakukan berbagai macam FGD lah internal. Apakah memang perlu dipaksakan Gus Abi ini pokoknya mati urip harus jadi capres itu. Nah, itu saya tidak menyuruh loh, tidak menyuruh agar tidak jadi capres, tapi paling tidak untuk menjaga keutuhan tadi ada pemikiran bahwa barangkali harus ada diskusi-diskusi. Itu yang ketiga. Kemudian yang penting juga, saya kira dari survei ini seperti yang dikatakan Pak Rektor tadi itu ya memang menunjukkan adanya tarik-menarik antara masyarakat sipil dan masyarakat politik. Masyarakat politik memang menang di dalam urusan formalitas pemilihan, seperti dia harus punya partai, dia harus didukung partai, ya bagaimanapun juga gawe pilpres itu adalah gawe partai. Tetapi yang penting juga dicatat oleh partai-partai politik bahwa kalau dari publik, dari masyarakat sipil itu mempunyai kehendak yang lain, barangkali juga apa yang dikehendaki oleh partai politik itu juga bisa meleset kalau tidak hati-hati di konteng. Sebab kalau saya lihat dari survei Indopol itu, jadi ada unen-unen yang guyon itu terjadi juga. Yang pengen jadi capres tidak ada yang berminat, yang tidak berminat banyak yang akan milih, yang punya greget ingin jadi capres juga ada yang memang dipilih orang banyak gitu kan. Jadi belum ada satu keutuhan. Ya memang saya percaya juga bahwa ini memang belum saatnya untuk terlalu terfokus, masih babak penyisihan lah gampangannya begitu. Ya, jadi tapi tetap saja ketegangan antara partai dengan kepentingan dari masyarakat sipil ini perlu dikelola. Ya, apalagi kalau kita nanti mendiskusikan apa sih sebetulnya yang paling dikehendaki oleh publik itu, oleh dari surveinya apa yang menjadi kunci. Saya baca-baca, ternyata bagi mereka itu, bagi responden itu yang paling dijadikan patokan itu adalah visi dan misi dari para caleg, para capres itu yang membuat mereka paling suka kepada calon. Makanya ya seperti Gus Ami juga itu kritiknya adalah belum memunculkan satu visi yang jelas, ya makanya masih kalah dengan orang seperti Pak Mahfud yang gregetnya aja belum ada. Bayangin, bandingkan gregetnya Gus Ami untuk jadi capres dengan gregetnya Pak Mahfud. Pak Mahfud saya bilang, Anda ini banyak yang menyukai Pak Mahfud. Beliau juga nggak bereaksi apapun. Malah bilangnya saya sedang di Mekah, katanya begitu. Jadi jawabannya malah tak ada urusannya dengan pilpres gitu. Nah ini saja sudah menunjukkan bahwa publik sekarang ini memang cenderung kepada mereka yang mempunyai visi yang jelas, pengalaman yang jelas. Nah kalau soal pengalaman saya tidak meragukan Gus Ami. Bagaimanapun secara formal pengalaman beliau ya di atas rata-rata. Tapi soal visi tadi itu loh. Apalagi kalau didampingkan dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo sampai sekarang juga nggak jelas visinya mau ngapain. Malah sudah ada rumor-rumor yang mengatakan bahwa beliau mungkin jadi kingmaker aja begitu. Nah, kalau kayak begitu berarti akan ada calon yang lain lagi. Nah, Mas Yusuf sudah melontarkan spekulasi baru lagi. Katanya Gus Ami pun akan menjadi kingmaker saja. Saya nggak tahu ini dari mana ini informasinya ini. Nah, ini rumor yang perlu diklarifikasi. Tadi sudah diklarifikasi sama Mas Jainul, Prof. Iya. Kalau dua-duanya ingin jadi kingmaker terus bagaimana begitu kan? Artinya ada potensi bahwa PKB harus berpikir keras. Jangan-jangan memang masih diperlukan ya calon-calon yang masih masih ditulis di dalam buku konsepnya gitu. Kalau nggak ini ya seperti playbook gitu loh.
kalau nggak calon A, calon B, calon C gitu. Saya kira PKB perlu sama dengan partai-partai lain. Nah, oleh karena itu saya melihat survei ini sangat menarik, tapi juga seperti Pak Rektor katakan ini masih tentatif. Tentatif untuk kita bisa berspekulasi yang lebih jauh lagi. Kalau saya sejak awal sudah menginginkan agar semua calon itu tidak hanya bermain-main pada tingkat elektabilitas dan popularitas di survei, tetapi juga menunjukkan apa sih yang mereka mau buat untuk negara Republik Indonesia ini. Sebab kalau kita flashback lihat bagaimana perubahan popularitas dan dari Pak Jokowi, ternyata publik itu juga bisa bergeser. Mula-mula sekian puluh persen sangat mantap ya popularitas Pak Jokowi ya. Ternyata sekarang diteliti lagi oleh Indopol, ternyata juga ada mengalami penurunan. Dan yang membuat penurunan itu kalau saya baca dari survei itu adalah soal keberhasilan di dalam bidang ekonomi dan memenuhi kesejahteraan publik. Itu yang bisa membuat semuanya itu menjadi berantakan kalau itu enggak terpenuhi. Nah, kalau menjadi capres kemudian hanya ingin melanjutkan apa yang sudah ada sekarang ini, saya kira ketegangan publik tadi itu antara masyarakat sipil dan masyarakat politik juga akan tetap terjadi terus. Karena tidak ada yang dianggap sebagai orang yang mempunyai visi sebagai calon pemimpin yang punya alternatif yang jelas mengenai masa depan Indonesia. Oke. Sementara analisa saya ya begitu dulu, Mas. Oke, ya, baik.